Halo semua, saya Fareza. Pada kesempatan kali ini akan mencoba membawakan video penjelas dari artikel yang sudah saya tulis dan terbit di media massa mengenai sayang pandang tentang suku Tamil yang ada di Sri Lanka. Sebelum kita mulai membahas tentang itu, udah baiknya kita harus mengetahui dulu secara singkat Sri Lanka itu negara seperti apa gitu. Di Sri Lanka adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Selatan, tepatnya berada di lepas pantai sebelah tenggara India yang terletak di daerah atau sekitar dikelilingi oleh Laut Samudra India. Nah, Sri Lanka ini memiliki luas wilayah sebesar 65.600 km persegi dengan iklim tropis sama seperti Indonesia. Nah, apa aja sih bahasa resmi yang ada di Sri Lanka? Jadi resminya adalah bahasa Inggris yang digunakan dalam pemerintahan, sedangkan untuk bahasa nasional ada bahasa Tamil dan bahasa Sinhala. Nah, komposisi penduduk yang memeluk agama di Sri Lanka itu terbagi menjadi beberapa nih. Ada yang paling besar atau mayoritas itu memeluk agama Buddha sebesar 70% penduduk, disusul dengan Hindu sebesar 13%, Islam 10%, dan Kristen sisanya itu 7%. Nah, selain agama yang dianut dari kelompok masyarakat yang ada di Sri Lanka sendiri memiliki beberapa etnis atau suku bangsa seperti itu ya. Yang didominasi adalah suku dari Sinhala. Itu pada tahun 2015 ya ini. Selain itu juga ada suku Tamil yang menempati posisi sebesar 12%, disusul dengan suku-suku yang menganut agama Islam sebesar 7%, dan juga ada suku Tamil India sebesar 5%, dan sisanya adalah etnis atau suku-suku etnis yang ada di Sri Lanka. Nah, suku Tamil ini menarik dalam kesempatan ini di Sri Lanka saya akan membahas mengenai suku Tamil. Mengapa? Karena sebagai suku yang istilahnya nomor 2 dari Sri Lanka itu menarik aja sih untuk dibahas, karena beberapa mungkin kita dengar suku Tamil, tapi kita kurang banyak mengetahui. Mungkin dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk menjelaskan secara umum apa saja yang ada di suku Tamil dari sisi kebudayaan dan etnografi tentunya. Oke, yang pertama adalah dalam perkembangan sejarahnya suku Tamil ini pernah membentrok atau mungkin bentrok dengan suku yang ada di Sri Lanka lainnya, yaitu suku Sinhala. Bentrok ini terjadi pada tahun 1950-an akibat adanya keinginan dan juga rasa diskriminasi yang dialami oleh suku Tamil oleh suku Sinhala yang mayoritas. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah diberlakukannya keinginan atau mungkin juga banyak sekali aspirasi dan keinginan yang masuk untuk kemerdekaan lebih ke kemerdekaan dari pihak suku Tamil, tapi akhirnya direspon dengan pengakuan bahasa Tamil menjadi salah satu bahasa nasional bersama dengan bahasa Sinhala itu pada tahun 1957. Nah, selain itu juga mungkin dalam era modern ini juga perlu diketahui bahwa perpolitikan yang ada di Sri Lanka sendiri yakni demokrasi parlementer. Nah, dalam demokrasi parlementer ini secara umum masih dipegang oleh suku Sinhala sebagai mayoritas anggotanya, sedangkan jumlah anggota dewan yang berasal dari suku Tamil itu masih sangat sedikit, sehingga sulit bagi anggota dewan dari suku Tamil untuk membawa aspirasi suku Tamil itu sendiri ke bidang legislasi seperti itu. Nah, selain itu juga menarik untuk mengamati kondisi sosial budaya masyarakat Tamil itu. Dalam masyarakat Tamil sendiri masih terdapat sistem kasta, sama seperti yang ada di Hindu. Mungkin ada sedikit perbedaan yang unik di sini, yakni adanya kasta pertanian atau kasta rasa dari masyarakat tani yang memegang kendali, yakni yang di wilayah Sri Lanka Utara dan juga Sri Lanka Timur. Nah, selain adanya kasta-kasta tersebut, ada juga sistem pernikahan itu yang ada di suku Tamil. Suku Tamil ini pernikahan anak itu
sangat menarik dibahas karena otoritas orang tua untuk menikahkan anaknya apalagi perempuan itu sangat besar, sehingga dalam hidup anak perempuan yang dirasa orang tuanya sudah harus menikah, walaupun anak itu tidak mau menikah, mau tidak mau harus dilakukan. Tapi berbeda dengan anak laki-laki, kalau anak laki-laki suku Tamil diwajibkan atau mungkin diusahakan untuk membantu orang tuanya dahulu dalam menikahkan atau membiayai pernikahan anak adik-adik perempuan mereka atau kakak perempuan mereka, baru dia boleh menikah, seperti itu. Menarik sekali. Mengenai juga selanjutnya ada tradisi yang dilakukan setelah anak lahir. Nah, di suku Tamil sendiri setelah 6 bulan anak itu lahir ada upacara makan beras atau mungkin minum beras ya. Itu digunakan untuk menandai bahwa anak ini seperti syukuran seperti ya. Kalau di Indonesia modelnya seperti syukuran, namanya upacara minum beras atau makan beras seperti itu. Selanjutnya ada terkait dengan ritual keagamaan yang dilakukan oleh suku Tamil. Itu karena mayoritas agama Buddha, otomatis banyak yang melakukan peribadatan di kuil-kuil dengan gaya arsitektur abad pertengahan. Nah, kuil-kuil itu disebut agamas. Nah, ritual keagamaan suku Tamil tentunya dipimpin oleh pendeta atau mungkin brahmana yang memiliki kasta tertinggi, diikuti oleh pembantu-pembantu dan juga anggota-anggota yang jamaah-jamaah lain yang ingin beribadah seperti itu. Nah, salah satu yang menarik pengunjung dan dijadikan salah satu aset atau mungkin destinasi wisata adalah ritual bernama festival mobil. Arak-arakan patung yang dibawa melalui atau menaiki kereta atau mobil dan diarak mengelilingi sekitar kuil untuk menarik dan menghibur para masyarakat seperti itu yang datang. Nah, beralih ke bidang yang lain, yakni kesehatan atau mungkin obat-obatan. Nah, suku Tamil ini selain menggunakan obat-obatan medis juga menggunakan obat-obat tradisional dalam proses penyembuhan mereka. Yang terkenal adalah pengobatan Ayurveda. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar sekilas. Jadi Ayurveda di sini tuh mengkombinasikan berbagai tumbuhan-tumbuhan herbal dan juga teknik-teknik pengobatan tradisional khas dari suku Tamil ini untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit mental, kemudian gigitan ular, kelumpuhan, bahkan kelusuan atau menambah semangat seperti itu. Nah, beranjak dari pengobatan tradisional adalah ke kesenian yang diajarkan. Nah, dalam perkembangannya memang kesenian yang ada di suku Tamil ini gak seberapa dilirik gitu ya, tapi beberapa waktu belakangan ini banyak anak muda yang mulai diajarkan seni-seni khas Tamil untuk mendukung dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya asli mereka. Nah, karena suku Tamil di Pakistan ini, di Sri Lanka ini memiliki bentuk atau mungkin memiliki kesamaan dengan India, otomatis kebudayaannya tidak jauh berbeda dari Tamil yang ada di India. Itu juga berlaku bagi pengajaran-pengajaran terkait kesenian bagi anak muda. Nah, yang diajarkan adalah kesenian musik klasik tradisional India Selatan, yakni bernama musik Karnatik, dan juga tarian India Selatan bernama Bharatanatyam. Sehingga banyak diajarkan pula kepada anak-anak muda terlebih untuk menumbuhkan rasa memiliki terkait kesenian-kesenian Tamil yang ada gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan juga teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.